Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Robi, guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Faruq, Cikadu, RT 02 RW 04, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025. LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310171. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi pembelajaran melafalkan kalimat hauqalah dengan fasih dan benar. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini kita akan belajar tentang pelajaran yang sudah dibahas minggu kemarin. Tapi sebelumnya, sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu, berdoa dulu. Nah, tapi sebelum doa dimulai, untuk semangat, agar belajarnya semangat, kita tepuk semangat dulu, oke? Ya, baik, silakan dimulai. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin oleh Neng Reva. Silakan. Siap, ingin belajar menyaksikan baca doa mulai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyaksikan atau mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, Silakan anak-anak dimohon berdiri. Bapak absen dulu ya. Reva Ananda, Selina Putri Farijal, Yusuf Maulana, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, baik, untuk hari ini kita akan mengulas tentang pelajaran yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yaitu kalimat
haukola. Ada yang bisa kalimat haukola? Coba cung, yang tahu kalimat haukola sambil diucapkan, sambil dibaca. Ada yang tahu? Apa-apa? Ayo, langsung aja sambil dibaca. Tadi kita bahas, kemarin kita bahas ya tentang kalimat haukola. Ya. Coba yang bisa, yang apa langsung aja. Ya, silakan Yusuf. Boleh. Coba ucapkan, Yusuf. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo rekap, kamu silakan. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat haukola itu la haula wala quwata illa billah, ya, yang artinya tidak ada kekuatan apapun selain dengan pertolongan Allah, ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita amati gambar di depan video, ya, atau tentang cerita seorang anak, ya. Kalian perhatikan nanti videonya, ya, apa saja isinya, apa saja videonya yang nantinya akan kita bahas di pelajaran ini. Silakan diperhatikan. Baik, sebelum kita perhatikan video yang akan Bapak putar di depan, nah, Bapak akan sampaikan, ya, bahwa untuk agar kalian mengerti dalam menggunakan kalimat haukola di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik dengan teman, dengan sedang bergaul, atau mungkin kalian mana, ya. Penggunaan kalimat haukola itu supaya tepat. Intinya anak-anak harus hafal apa sih kalimat haukola. Kita gunakan setiap hari, kita ucapkan setiap hari, ya, karena tujuannya adalah ibadah. Jadi kalimat haukola ini kalimat di mana ketika kita sedang mengalami kesulitan atau kesusahan atau mungkin melihat sesuatu, ya, maka kita ucapkanlah, biasakan ucapkan kalimat haukola tersebut yang tujuannya agar kita terbiasa, ya, terbiasa menggunakan kalimat haukola tersebut di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih agar lebih memahami, ya, kita saksikan video di depan yang akan Bapak putar. Silakan perhatikan, ya, apa saja yang ada di video tersebut, ya. Nantinya agar anak-anak lebih paham lagi. Silakan saksikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Abauja. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 5 bab 1 tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah hauqala la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ayo amati gambar berikut ini. Coba kita amati. Di sini ada seorang anak yang berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Kita amati cermati bersama. Setelah ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa aktivitas yang ditunjukkan pada gambar? 2. Bagaimana sikapmu sebagai seseorang anak ketika berangkat ke madrasah? Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar, ya. Jangan lupa di kolom komentar
berkomentar. Pertama kita akan mengenal kalimat thayyibah hauqalah la haula wala quwata illa billah. Setelah memperhatikan video tadi, ya, yaitu tentang penggunaan kalimat hauqalah pada waktu yang tepat. Nah, kira-kira apa sih makna kalimat hauqalah bagi kehidupan sehari-hari menurut kalian, menurut anak-anak? Nah, apa makna kalimat hauqalah untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu maknanya apa? Bagi kehidupan kita. Nah, kalimat hauqalah bagi kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalimat hauqalah ini, kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat yang baik diucapkan, ya. Karena tujuannya untuk ibadah. Bagaimana atau kapan cara pengucapannya? Nah, cara pengucapannya digunakan ketika kita mendengar suara azan. Allahu Akbar. Nah, maka yang kita jawab, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Kecuali kita pada waktu mendengar azan, hayya 'alas shalah. Nah, pengucapan kalimat hauqalah baru kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu pada waktu kita mendengar suara azan hayya 'alas shalah. Nah, itu kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Terus untuk selanjutnya ketika kita mendapatkan atau ketika kita melihat orang terkena musibah, ya, baik tertimpa longsor, kecelakaan di jalan, atau mungkin kecelakaan waktu kerja, ya, ketika kita melihatnya atau kita mengalaminya, maka kita ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billah ini? Apa sih artinya? Artinya, ya, perhatikan, ya, dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita dalam kesulitan, kita dalam kesusahan, maka mintalah kita kepada Allah, minta pertolongan. Contoh, kalian sedang ujian di sekolah, kalian mendapat ujian, sedang mengalami kesusahan di rumah atau mengisi PR, atau mungkin sedang bermain, ya. Kalimat kalian atau anak-anak ini mendapatkan kesusahan, nggak apa-apa. Biasakan kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita memohon ampun, kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah, sudah dijelaskan tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mungkin belum paham? Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang belum paham kalimat hauqalah ini? Ada yang bisa nggak mengucapkannya? Kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kalau belum bisa kita ucapkan bareng-bareng, ya. Kalau belum hafal kita ucapkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu adalah kalimat atau ucapan kalimat hauqalah. Artinya tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, apa hikmah ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah? Yang pertama,
menghapus dosa. Menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita yang mengucapkannya. Yang kedua, merupakan salah satu amal soleh bagi atau berpahala abadi. Jadi tidak akan pernah berubah. Ya. Yang pertama apa tadi? Menghapus dosa. Yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti ketika kita sudah waktunya meninggal, ya, sudah waktunya kita sudah tidak ada di dunia ini, ya, itu nanti akan ketemu di surga nanti, ya, segala amal perbuatan kita, ya. Yang selanjutnya menghilangkan kesusahan, karena tujuannya adalah meminta tolong kepada Allah, dan Allah pasti yakin akan menolong kita. Untuk selanjutnya mempercepat datangnya rezeki, mendapatkan rezeki yang banyak, halal, serta bermanfaat bagi kita. Yang selanjutnya merupakan tanaman di surga. Ya, kalimat hauqalah ini juga bisa menjadi tanaman di surga. Karena apa? Ketika perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, nantinya akan ketemu nanti ketika sudah di akhirat atau di surga nanti. Yang selanjutnya termasuk salah satu pintu surga. Jadi luar biasa hikmah kalimat hauqalah ini. Ya, luar biasa sekali. Maka kita harus ucapkan setiap hari, kita harus biasakan, kita harus hafalkan agar kita terbiasa mengucapkan kalimat hauqalah. Baik, untuk selanjutnya perhatikan lagi. Kalimat hauqalah atau kalimat thayyibah selain la haula wala quwata illa billah itu masih banyak lagi. Masih banyak, ya, tergantung bagaimana situasi kita, kondisi kita sedang mengalaminya, ya. Ketika kita misalkan sedang atau sudah melakukan kehilapan atau kesalahan, ya, kita juga biasakan mengucap astagfirullahaladzim. Ya, itu juga sama, kalimat thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah kalimat yang bagus. Selain la haula wala, astagfirullahaladzim juga sama, kalimat thayyibah. Kalimat di mana kita ucapkan ketika kita hilaf atau melakukan kesalahan. Ya. Ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah, seperti gunung yang bagus, tanaman atau mungkin air terjun yang bagus, maka yang kita ucapkan apa? La haula wala atau subhanallah. Nih, melihat gunung yang indah, luar biasa indahnya, maka kita ucapkan subhanallah. Itu artinya memuji Allah atas ciptaannya yang agung. Ketika kita membiasakan mengucapkan kalimat tersebut, itu bisa menjadi pahala buat kita, menjadi suatu ganjaran buat kita, ya, menjadi suatu tanaman di surga untuk kita, ya. Jadi Bapak harap anak-anak harus mengamalkan kalimat tersebut di kehidupan sehari-hari, ya. Untuk selanjutnya, perhatikan lagi. Nah, selain kalimat hauqalah, ya, makna kalimat hauqalah itu juga luar biasa. Karena apa? Memohon apapun itu, memohon pertolongan, memohon rezeki,
memohon umur panjang, itu hanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita minta kecuali meminta kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita meminta kepada manusia. Jangan sekali-kali kita terlalu berharap kepada manusia. Karena berharaplah kepada Allah. Karena pertolongan Allah itu yakin adanya, ya, yakin dibuktikannya, ya. Dan yang penting hati kita yakin bahwa Allah akan menolong kita dalam setiap kesulitan dan kesusahan, ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa soal berupa gambar, ya. Kalian cermati, kalian amati gambar di sini. Gambar apa ini, ya? Nanti kalian presentasikan ke depan. Masing-masing satu kelompok itu ada perwakilannya, ya. Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok, silakan diisi, didiskusikan untuk soal ini. Silakan diskusikan. Bapak silakan isi. Di situ ada gambar. Ada gambar. Silakan amati, silakan cermati gambarnya. Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat apa? Gambar apa? Ketika kita melihat petir
Ya. Maka ucapkanlah asal ditunjuk aja ditunjuk. Tuh, ketika kita melihat ini tunjuk. Ketika kita melihat bunga. Ya, terus pahlawan. Ya. Ketika kita melihat kalau sedang berperang. Ya. Terus ketika berzikir. Ya, terus ya. Yuk selanjutnya kelompok yang kedua. Satu, amati gambar dan kalimat thayyibah. Apa yang pantas diucapkan ketika melihat gambar tersebut? Satu, melihat petir. Lebih baik kita mengucapkan astagfirullah. Dua, melihat taman yang indah. Kita mengucapkan subhanallah. Tiga, melihat orang berperang. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Tiga, kita berzikir. Empat, kita berzikir. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Lima, kita melihat Ka'bah. Kita mengucapkan subhanallah. Yang keenam, kita takbir mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Ya. Nah, baik. Perhatikan kembali ke depan, silakan. Sudah mengisi tugas tersebut. Silakan perhatikan lagi ke depan. Kita perhatikan lagi ke depan. Itu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah al-qalam, ya, yang harus kita ucapkan setiap hari, dimanapun, kapanpun. Karena apa tujuannya? Karena kalimat al-qalam itu, kalimat thayyibah al-qalam adalah kalimat yang dapat menghapus serta menolong kita dalam situasi apapun. Kita harus biasakan, ya. Kita harus biasakan mengucapkan kalimat tersebut yang tujuannya apabila mendapatkan beban berat, ya, nih. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita mengalaminya, ya. Pasti kamu pernah mengalaminya, kamu tentu pernah mendapatkan kesulitan tersebut. Maka apa? Ya, yang kita ucapkan yaitu kalimat al-qalam. Karena apa? Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaknya kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri, ya. Dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan. Karena semuanya itu datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan puasanya menjadi ringan, kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Yang kedua, perhatikan lagi. Ketika mendengar azan, ya, suara azan, Allahu Akbar, maka ucapkan Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan, silakan perhatikan ke depan. Nah, kecuali ketika kita mendengar azan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Oke. Perhatikan lagi. Selanjutnya ketika meminta pertolongan kepada Allah, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah, memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah. Nah, apa hikmah mengucapkan kalimat hauqalah? Perhatikan, hikmah mengucap kalimat hauqalah adalah yang pertama, menghapus dosa kita sebesar apapun. Nah, sebesar apapun dosa kita, ya, insya Allah akan mengampuni dosa kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, subhanallah, alhamdulillah, ya, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka biasakan ucapkan kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Yang kedua Allahu Akbar. Yang ketiga subhanallah. Yang keempat alhamdulillah. Yang kelima la haula wala quwata illa billah. Itu adalah ucapan atau kalimat thayyibah yang baik yang harus kita ucapkan setiap hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, gitu. Jadi Bapak harap, ya, anak-anak tolong, ya, kalimat hauqalah ini dilafalkan, ya, di rumah, selain di sekolah, di rumah juga sama, ya. Biasakan diri untuk mengucapkannya. Dilarang untuk berbicara jelek atau kotor. Karena apa? Karena nantinya kita akan mendapatkan dosa kalau kita berbicara kotor atau kasar. Tapi biasakanlah kita mengucapkan kalimat yang baik dan kalimat yang manfaatnya, ya, hikmahnya luar biasa bagi kita. Untuk selanjutnya, sebagai harta simpanan di surga, ya, nanti, ya, manusia, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa adalah amal kebaikan di akhirat nanti yang akan diperhitungkan, ya, yang akan diperhitungkan di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia baik, maka akan diterima baik pula di akhirat. Tapi ketika kita melakukan yang jelek di dunia, maka akan diterima yang jelek pula di akhirat. Kita sebagai muslim, ya, diwajibkan berbuat baik sesuai dengan amanah Rasul, ya, Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW. Contoh
adalah contoh yang baik, panutan yang baik, ya, adalah panutan Rasul. Maka kita harus ikuti kebaikannya, ya, dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, menghilangkan kesusahan. Nah, setiap manusia pasti pernah mengalami kesusahan dalam kehidupan. Kesusahan dalam mengisi PR, kesusahan dalam ekonomi, kesusahan dalam mengisi ujian, kesusahan dalam menjawab soal di kelas, ya, kesusahan dalam menghafal, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Maka bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, percayalah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit. Luar biasa berarti hikmahnya. Luar biasa berarti dahsyat kekuatan ucapan kalimat hauqala itu bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka biasakanlah mengucapkan kalimat hauqala untuk kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya, mempercepat datangnya Rejab. Pernahkah kamu mengalami kesusahan dalam ekonomi? Pengen jajan susah, ya. Minta ke orang tua nggak ada. Justru orang tua sebaliknya kepada kita mengucapkan nggak punya uang, dalam arti sedang berusaha. Maka apa yang kita lakukan? Bekerja sambil berdoa. Kita doakan orang tua kita, ya, agar mereka itu ketika bekerja dalam keadaan sehat, selamat, serta mendapatkan rezeki yang banyak. Minta pertolongan kepada Allah agar orang tua kita ketika bekerja mendapatkan rezeki yang halal. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah untuk memohon pertolongan Allah, untuk memohon rezeki Allah, maka insya Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta, apapun yang kita ingin. Nah, untuk selanjutnya, dari pelajaran tadi bahwa dapat Bapak simpulkan bahwa kalimat hauqala adalah kalimat yang sangat penting untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk agar kita bisa, ya, dan hafal dalam penggunaannya di kehidupan kita, baik di masyarakat maupun dengan teman yang lain ketika kita bergaul. Sekaligus nantinya kita bisa mengajarkan bahwa kalimat hauqala itu adalah kalimat yang baik, bagus, serta bermanfaat bagi kita, yang nantinya teman-teman kita juga akan mau untuk menghafalkannya. Nah, sebelumnya mari kita mengucap kembali kalimat hauqala dengan bersama-sama agar kita bisa mengingat, ya, untuk pelajaran kedepannya. Kita bareng-bareng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang artinya tidak ada daya dan upaya serta kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, untuk selanjutnya kalimat hauqala, ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita bisa terapkan di lingkungan kita, ya, di rumah, dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, baik. Untuk pelajaran hari ini kalian luar biasa, anak-anak luar biasa, sudah bisa menghafal kalimat hauqalah dan pencapaiannya juga luar biasa, daya ingatnya juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan kembali di rumah dan kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran yang sama, ya, yaitu di pelajaran akidah akhlak, kalimat thayyibah, kalimat hauqalah. Nah, untuk selanjutnya sebelum pulang kita membaca doa dulu bersama-sama dipimpin oleh KM-nya. Silakan, Pak. Sekian pembelajaran ini, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.